تتبعن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين والشيخنا في الدين وشيخنا وأستاذنا وسين البدني عبد الله الحاجي عبد الله الدردوم اسمي زيني محمد العطاس محمد أدنان محمد عيود حسن مطهى وحسين مطهى شيخنا وأستاذنا وربهنا أبي عبد الرحمن السقاف شيخنا وأستاذنا وربهنا حجي عبد الجليل بن إبراهيم صلهم وإبراهيم وعلى نية أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يختم لنا بالحسنى وإلى هرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل صلاة تخرجنا بها من ظلمات الجهل والوهم وتكرمنا بها بنور العلم والفهم وتوضح لنا بها مشكلة إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال حجة الإسلام وحامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله سره ونفعنا به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهل التستوري رضي الله عنه إن من أعظم المعاصي الجهل بالجهل والنظر إلى العامة واستماع كلام أهل الغفلة وكل عالم خاض في الدنيا فلا ينبغي أن يصغى إلى قوله بل ينبغي أن يتهم في كل ما يقول لأن كل إنسان يخوض فيما أحب ويدفع ما لا يوافق محبوبه. لذلك قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Inna min a'zamil ma'asi al-jahlu bil jahli. Al-Imam Sahal At-Tasturi berkata, sesungguhnya maksiat yang paling berat adalah ketika kebodohan itu dirawatin. Ketika kebodohan dirawatin, artinya dia nggak mau ngaji, dia nggak mau apa. Padahal cara kita untuk zaman sekarang, cara kita untuk bisa membaca Al-Quran mudah caranya. Kalau mau rajin mah ya artinya sebulan aja duduk sama ya diajarin sama guru itu udah bisa. Bukan kayak dulu pakai diajak alif fathah, alif bawai, alif kasrah, a i u, banyak susah banget dulu. Sekarang kakak a I udah nunjuk aja 1 bulan pun bisa. Artinya maksiat yang sangat berat adalah merawat kebodohan. Gitu. Kebodohan dirawat. Nah kita aja ada yang udah 50 tahun kan, ada yang 50 tahun potong 15 tahun, artinya sudah 35 tahun. Sholat udah 35 tahun. Tapi apa yang kita baca dalam sholat kita nggak tahu artinya. Padahal yang kita baca itu juga. Wa akbar, Allahumma nahwidar, mana walkam, Rabbi gfirli, kemudian Fatihah, kemudian kulhu atau inna ataina, kan segitu-gitu aja yang kita baca. Tapi kita nggak tahu arti. Itu namanya ngerawatin kebodohan.
Itu dosa. Itu kita namanya ngerawatin kebodohan. Lu udah 35 tahun sholat, kalau dihitung udah kagak nyangkung hitungnya. Gitu Pak. Sembahyangnya udah 35 tahun tapi alhamdulillahirabbil alamin. Apa ya artinya? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kan atu-atu kan? Sebetulnya Pak, kalau memang namanya dipelajarin, ya enggak sampai sebulan udah paham semuanya. Apa yang kita baca di dalam salat kita tahu artinya, dan itu akan menambahkan khusyuan, akan menambahkan lebih fokus kita dalam ibadat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Enggak, kagak tahu. Wah, itu namanya merawat kebodohan, kejahilan yang ada pada diri kita rawatin sampai mati lagi. Nah, ini yang bahayanya. Ya untung aja ada pengajian dikit-dikit masuk dan sebagainya. Dan yang ngaji-ngaji itu ya boleh apa namanya yang ngajarin Iqra, ngajarin apa terus saja. Dan para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga apa namanya ketika masuk Islam kondisinya sama dengan kita, hanya bahasa Arab, mereka orang bahasa Arab tapi kebodohan tentang itu ya sama aja. Hanya dengan mereka bahasa Arab, begitu dia bilang ihdinas siratal mustaqim, dia tahu artinya. Kalau kita apa ya? Kan begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahu artinya. Kalau kita kan enggak. Apa artinya? Nah, kita belajar. Dan kalau kita mau pelajarin, ya artinya enggak sampai sebulan juga udah beres, paham. Khususnya bacaan-bacaan yang kita pakai buat sholat sehari-hari. Kita tahu artinya udah. Gitu. Nah, 35 tahun kita sembahyang kagak paham, kagak ngerti, itu namanya ngerawatin kebodohan. Dirawatin. Dan itu dosa. Dan itu dosa. Ya berarti bukan apa artinya? Ya sah insyaallah salatnya, gitu kan. Tapi gregetnya kurang gitu ya. Gregetnya nilainya kurang. Karena kita apa namanya? Katuyurul ladzi yugharid, bagaikan burung yang ngoceh aja, dia kagak tahu apa. Burung malah dia paham apa yang diomongin kan. Burung malah dia paham apa yang diomongin, tapi kita apa yang kita baca kita nggak paham. Dosanya kita artinya ngerawatin kebodohan kita. Wan nazar ilal ammah. Dan yang kita perhatikan adalah orang yang lebih bodoh dari kita, bukan yang lebih alim. Dalam urusan ini kita mestilah memandang kepada orang yang lebih ngerti daripada kita. Bukan kita ngelihat kepada orang yang lebih bodoh. Misalnya juga baca bismillahnya lebih hancur lah ya, bukan begitu. Mestinya bukan begitu caranya. Kita lihat kepada cara-cara ibadat orang-orang yang lebih paham apa, bukan yang lebih rusak. Ihdinas siratal mustaqim. Ya orang-orang kagak udah ya, orang sono katanya lebih rusak, bukan begitu. Kita yang mestinya lebih bagus. Lebih bagus. Maka ada sebuah penelitian bahwasanya orang Indonesia itu apa namanya, lidahnya lebih gampang gitu ya, lebih gampang ketimbang misalnya bahasa daerah, bahasa Jawa, bahasa Sunda dan sebagainya. Bahasa Indonesia itu lebih mudah seseorang itu untuk apa namanya, beradaptasi dengan bahasa dunia. Kalau dia bisa bahasa Arab, dia akan serupa dengan orang Arab. Kalau dia bisa bahasa Inggris, akan serupa dengan bahasa Inggris gitu. Tapi kalau maaf, misalnya ada orang dari Sunda banget gitu ya, dari pedalaman Sunda, atau dari Jawa banget gitu, berat nggak bilang yadribu aja, dia yadribu yadribu. Saya punya kawan namanya Kiai Ma'mun Abdul Aziz, itu Kendal, sekelas sama saya di Mekah.
begitu alim begitu. Alfiyah Ibnu Malik itu dari belakang ke depan dihafal, tapi nggak boleh baca dengan guru. Karena lidahnya berat, lidahnya nggak seperti orang Arab. Lidahnya nggak bisa kayak orang Arab, masih ke bawah juga aja. Apa namanya, Jawanya, begitu kan? Jawa Tengahnya kental banget gitu kan? Qolal musannif Ibrahim, waduh berat sekali, dah katanya. Kemudian ada lagi teman saya Kiai Mustafa namanya, dari Madura. Udah lama-lama belasan tahun di Mekah di Mesir, tapi lidahnya masih di tikungan, masih kemeleset juga. Di tikungan masih meleset. Kembali kepada bahasa aslinya. Nah, kalau orang bahasa Indonesia, khususnya orang Betawi gitu kan, nah itu kan bisa menyesuaikan dengan bahasa apa. Kalau dia bisa bahasa Arab, dia bilang lisanuka Arabi. Saya ada guru saya, walaupun saya tidak belajar dengan dia, tapi saya anggap guru, namanya Habib Toha, juga di Kendal. Diomong dengan dia dan sebagainya. Ente katanya Kiai Arab betul katanya. Lidahnya dibilang Arab betul, dibilang. Itu saksi dia, bukan saya yang ngomong apa. Gitu kan. Banyak kawan-kawan saya orang Jawa Timur, orang Gontor dan lain sebagainya kan. Ketika berhadapan dengan orang Arab enggak dipakai omongannya. Kenapa? Lidahnya berat. Lidahnya berat. Itu. Lidahnya rada kaku, ya nggak semuanya, tapi masih tetap banyak lidahnya masih kaku. Wastima' kalami ahli ghaflah, banyak mendengar cerita-cerita dongeng. Cerita dong, kalau begini, kalau begini, dongeng segala sang kancil lah, berebut nangka sama sang kura. Buat apaan cerita-cerita begitu? Apalagi udah aki-aki masih cerita gituan aja. Enggak, itu anak-anak kecil supaya cepet-cepet tidur diceritain, kan begitu. Bahwasanya Al-Quran kita dan Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kisah-kisah yang membuat kita menjadi ngambil pelajaran daripada kejadian-kejadian umat manusia sejak sebelumnya ada Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Semuanya ceritanya ada di dalam Al-Quran, dan cerita itu artinya dibuktikan. Ashabul Kahfi, cerita Ashabul Kahfi, ada tempatnya, gitu kan? Ada gunungnya, ada goanya, dan sekarang bisa kita lihat ke sana, dan begitu. Cerita Fir'aun, Nabi Musa dan Fir'aun, lah boleh, ayo kita pergi ke tempatnya sekarang, ada, kan itu. Nabi kita ke Goa Nur, Jabal Nur, ke Goa Sur, kita boleh pergi ketika ke sana, naik, ya Pak. Semuanya ada. Cerita-cerita yang dicatat, diabadikan oleh Al-Quran. Wa kullu alimin khadha fid dunya, setiap orang alim yang nyilem, kalau kita derum dalam urusan dunia, maka sayyiginya untuk tidak didengarkan omongannya. Dikit-dikit dunia, dikit-dikit dolar, dikit-dikit apa, ya enggak. Orang alim memberikan penyuluhan kepada umat agar selamat di dunia ini, paling tidak ada keseimbangan. Ada keseimbangan ketika dia masih muda, biarkanlah urusan dunianya dia lebih besar, untuk mengarahkan kepada urusan dunia yang masih bisa usaha, tenaganya masih cukup, masih muda, 30 ke bawah, sudah kegiatan. Dan ketika umurnya sudah 50 ke atasnya, sudah arahnya kepada pelumuknya kepada akhirat mesti lebih tinggi, kan begitu. Yang masih muda-muda, jangan kayak dari pesantren Cipasung sono, enggak, Aba Anom, masih anak-anak muda, asal duduk aja begitu. Goyang aja. Ngapa lu sih tahu kan gitu? Enggak, anak-anak kecil diajarin artinya berzikir dan lain sebagainya. Belum waktunya. Belum waktunya. Lah masih anak-anak. Lentar aja dia kagak kuat membawanya itu ilmu. Miring enggak kepalanya? Lebih miring. Enggak, maka saya banyak datang ke kiai minta amalan gitu.
Lah masih bocah. Paling yang lu minta ilmu pelet. Kan begitu kan, segala macam. Enggak usah. Biarin mereka, berikan aja, arahkan. Lu mesti jadi orang kaya, berpikir bisnis, lihat peluang dan lain sebagainya. Enggak, jangan dikasih. Enggak, saya masih enggak kasih. Itu kan anak-anak muda datang minta amalan. Nah, kalau yang udah tua-tua, yang 50, begitu kan. Kayak Pak Ikhwan ini datang pakai apa namanya begini. Dia paling mintanya bagaimana kalau kawin lagi supaya bini kagak berantem. Ini doang mintanya. Saya kagak kasih, itu memahal ilmunya. Kan begitu. Enggak, ya, artinya ya ilmu-ilmu yang an-najat yang membawa kepada keselamatan. Lah kalau masih muda dikasih begitu bisa PA. Goyang aja, goyang, asal duduk aja dia goyang, zikir aja zikir lah ya. Orang kepala kita saudara-saudara digoyangin 50 kali aja puyeng kagak? Lah puyeng udah lah. Bagaimana mau nyari, bagaimana mau usaha, bagaimana mau bisnis? Itu kan cukup saja sembahyang, astagfirullahaladzim, udah baca doa sedikit, jalan, ya. Jalan, mau ke pasar, mau bawa motor dan lain sebagainya. Bukan ngurusin zikir. Zikir masih muda-muda, tasbihnya udah yang 100 ditambahin lagi, 100, 200, subhanallah. Enggak cakep. Enggak diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, wa kana lisanuka ratban min zikrillah. Lam tazal lisanuka ratban min zikrillah. Artinya apa? Di mana saja ada kebentur masalah, melihat masalah, ucapan kita ada yang kalanya alhamdulillah, ada kalanya subhanallah, ada kalanya asyukrulillah, ada kalanya innalil. Senantiasa melihat kejadian kita kembalikan kepada Allah. Cukup begitu, bukannya mesti goyang-goyang kepala. Wah iya, baru a'udzu udah goyang. Bal yanbaghi ayyuttaham fi kulli ma yaqul li anna kulla insanin yahudu fi mahabbah. Kan orang-orang yang semacam itu, ulama-ulama semacam itu, kiai ustaz semacam itu, ya hendaklah apa namanya bisa dianggap bahwasanya orang itu mengajak kepada dunia. Dan sekali lagi, kalau saya bukan semacam itu. Tatkala menghadapi orang apa namanya muda 30 ke bawah, saya arahkan adalah untuk apa namanya mengasah otak, melihat apa namanya keadaan untuk lebih giat berbisnis. Nah, kalau yang sudah 50 ke atas begitu kan ya enggak. Udah kagak, artinya lebih banyak kepada urusan akhirat, kecuali kalau enggak punya bini. Nah, jangan enggak punya bini, mesti punya bini. Gitu kata apa namanya dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, rakaatani min mutahilin khairum min sab'ina raka'ah min ghairi mutahil. 2 rakaat sembahyang yang orang udah punya bini lebih bagus daripada apa namanya 70 rakaat dilakukan oleh jomblo. Oleh jomblo. Maka jadian jomblo. Jomblo udah punya 1, masih pening juga, tambahin 1. Begitu jadi tenang namanya. Kalau bannya sepeda kan ada yang sepeda bannya 1 kan. Yang 1 doang lo bisa jelentang, tapi kalau ada 2 paling jatuhnya gak jelentang ke kanan ke kiri. Kurang. Ada lagi sekarang sepeda yang 3 bannya, ada enggak? Ada. Masih kurang aja, tambahin 1 lagi. Baru 4 dah, baru jejak dah. Baru jejak namanya. Tapi ini bukan semuanya. Kagak ada yang berani, udah kagak ada. Enggak, mah udah tutup udah itu bab itu mah udah. Ya udah. Hah? Iya, tutup udah bab itu mah udah, jangan Itu. Jangan pakai nambah udah. Wa nam wa yadfa ma la yuafiq mabuh, dan apa namanya? Dan akan lari, dia akan menada apabila yang diinginkan tidak mau, dia akan lari. Yang diinginkan adalah dana, yang diinginkan adalah harta, yang diinginkan doang. Begitu dia nggak dapat, ya dia kabur. Itu.
Berapa banyak orang yang benci dengan Jokowi karena nggak dapat apa-apa. Coba kalau dapat, diam nggak? Oh diam, kita mah kagak dapat kagak apa kagak, ya udah aja, nggak usah, nggak ada urusan, gitu. Jadi apa namanya, semacam itu. Karena apabila yang mengajak kepada itu, kalau dapat ya kita puji, kalau kita nggak dapat ya kita hina, ya itu bangsat namanya itu mah. Walidzalika qala ta'ala wala tuti man aghfalna qalbah an dzikrina. Janganlah apa namanya turutin, janganlah taat kepada orang-orang yang kami lalaikan hatinya untuk mengingat Allah. Mengingat Allah artinya bukan zikir. Mengingat Allah fi kulli harakati, dalam geraknya, dalam ucapannya, semua senantiasa apa namanya Allah ghayatuna. Kalau kita tidak mau menyesal apa saja yang kita lakukan selama hidup kita ini, arahkanlah karena Allah, maka tidak akan ada yang menyesal. Nggak ada yang menyesal kalau semuanya kita arahkan karena Allah. Saya melakukan ini karena Allah, nggak akan menyesal. Tapi tatkala kita melakukan ini karena sesuatu itu nggak dapat, lo kan nyesel banget kita. Kebol-bol kita nyesel loh, jangan. Maka arahkanlah semua aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa taala, enggak akan nyesel. Apa saja ngaji ini. Lah kalau karena sesuatu enggak dapat pahala. Tapi kalau karena Allah, walaupun tempatnya di masjid, itu kan, tempatnya masjid, kita semua yang jamaah kita apa dan sebagainya, tapi bukan karena Allah, lebih baik pulang, lebih baik tidur, lebih baik main gaple malah. Tapi tatkala kita kemarin duduk ya karena Allah, baru jalan udah dihitung. Baru jalan udah jadi yang menggerakkan kita, kenapa kita datang ke masjid? Karena Allah. Itu dapat pontenannya, nilainya gede. Lah kalau kita bukan karena Allah, gak enak gua sama kiai. Lah kiai juga dosanya 2 kontainer. Lu mau ikutin? Enggak. Jadi apa namanya, enggak bisa memberikan pahala, tapi bisa mengarahkan untuk mendapat pahala. Wattaba hawa, dan mengikuti apa kemauannya, hawa nafsunya, wa kana amruhu furta, dan adalah urusannya, yaitu apa namanya, orang-orang yang apa namanya furta, yang sembrono dalam hidupnya. Apa kepentingannya? Itu di sana. Qala wal awamu al usad as'adu halan minal juhal. Maka orang biasa saja dan tukang maksiat akan lebih baik daripada apa namanya orang yang jahil, dalam kata lain tadi yang memelihara kejahilannya, orang bodoh yang memelihara bodohannya. Jangan dirawatin. Kita nggak tahu ini. Fasalu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang paham, yang ngerti tentang apa yang kita sedang gelap rasanya, biar tahu. Begitu ya sudah, ilmu kita cukup sampai di situ. Ilmu kita cukup sampai di situ. Ini hukumnya bagaimana? Kata ulama ini begini. Udah tahu segitu. Pegang remnya yang benar, mak. Yang didandanin mestinya remnya gitu. Karena nggak apa namanya, kadang-kadang tahu tapi remnya belum. Kalau ini kan yang repot. Dia tahu hukumnya, remnya belum. Atau sengaja emang diblongin, apa aja dibentur, gitu kan? Wah, ayam tetangga kayak ayam dipun ditangkap aja udah. Itu namanya tahu hukumnya, tahu tapi remnya masih blong. Diblongin sengaja. Li'anna al-'ami al-'asi mu'tarifun bi taqsirihi fayastaghfiru wa yatub. Sedangkan orang ami, orang biasa, orang kita, orang awam yang masih maksiat, dia mengakui bahwasanya dia dalam kesembroannya memang remnya masih blong, tetapi dia bisa tobat dan bisa bertobat, bisa istighfar, dan mudah-mudahan diterima tobatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang awam seperti kita, begitu kan ya, kepleset, kesalahan dan sebagainya, ya manusiawi. Manusia, jangan menganggap bahwasanya Masya Allah itu dosa, enggak, kepleset. Dosa besar kayak dosa kecil kayak,
Yang penting tasataru, jangan kita jadi provokator. Biarkan, biasa saja, kena kita bisa salah, dia juga bisa salah. Majaza lahu jaza lana. Apa yang bisa terjadi kepada orang lain bisa juga jadi kepada diri kita. Wa hadzal jahil azzan annahu alimun fa innama huwa mustaqilun bihi minal ulum allati hiya wasailuhu ila dunya an suluki tariqid din fala yatubu wa la yastaghfir. Adapun orang yang mengaku pintar tapi mengajak kita, bahkan menyesatkan kita dalam urusan kehidupan ini, ini adalah satu jalan yang membawa kepada kecelakaan. Agama bukan untuk itu. Agama lid-din, lid-dunya wal akhirah. Agama ini adalah jalan untuk meraih dunia yang benar dan juga untuk meraih akhirat yang benar. Pasti semuanya baik dan indah dan sangat indah. Bal la yazalu mustamiran alaihi ilal maut. Yang sesat ia sampai mati, yang benar juga sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maka menghambalah kamu kepada Allah sampai datang kematian. Al yakin, mati. Kenapa? Yang paling yakin kita mati. Kalau kita lagi bisnis ini romannya kayak beres. Romannya baru. Yakin belum? Bisa saja gagal, bisa saja sukses, tetapi sedikit. Tapi kalau mati, pasti. Lu mau kemana? Maka dalam sebuah hadis yang dhaif dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagha ar-rajulu 40 sanah wa lam yaqil fa alaihi salam." Apabila orang laki-laki sudah berusia 40, ini namanya kamilur rujula. Laki-laki udah sempurna. Umur 40. Dengan demikian para nabi dan para rasul diangkat menjadi nabi dan rasul tatkala umurnya 40 sempurna. Idza balagha ar-rajulu 40 sana wa lam yaqil fa ahli salam, bila lihat orang laki-laki umurnya sudah 40 ke atas kemudian belum juga kelihatannya ada kesadaran, buat ngaji kagak ada, sono kagak ada, masih brengsek aja. Gulang bahar dipakai kumis masih bukan main kayak baterai kumis ya. Dia percaya emang itu gelang bahar membantuin berkelahi emang. Lu kan dia orang begitu kan, gede banget gelang baharnya membantuin berkelahi itu gelang bahar. Ya, kagak kan. Kemudian dia pakai kumisnya bukan mana kayak baterai. Emang bantuin berkelahi itu kumis. Ya kagak, belum kelihatan sadar. Kata Nabi SAW, kalau kamu lihat orang laki-laki semacam itu, fa'alaihi salam, biarin aja dia merah kemana. Ntar ya kalau lama-lama juga ada bendera kuning. Biarin aja dia merah, udah gak urusin lah, udah susah ngurusin. Diajak haji kagak mau, diajak bini kagak mau, biarin. Fa'alaihi salam, biarin aja dia merah kemana kek. Ntar gua lama-lamaan ada benderaku warna kuning. Emang dia mau kemana? Bisa ngilang, bisa mupus, bisa apa ya kagak. Semuanya akan bertemu dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah Isya? Haji Barudin enggak ada. Ya enggak ada mah, udah enggak apa-apa dah. Capek banget dari pagi. Iya. Bala yazalna wa in ghalaba hadha al-aqsarin nas illa man hasallahu ta'ala wa qata tama fi islahim fa nam fal aslam lidhiddinil muhtad al-uzla wal infirad. Maka kalaulah semacam ini adalah kondisi mayoritas manusia, maka kecuali manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Mudah-mudahan yang Allah taala selamatkan ini seperti kita amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahil karim rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wafiqna li fi'lil khairat wa tarkil munkarat wa hubbil masakin wa rahma bil muslimin. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma hafazna bima hafiza bizikra wansurna bima nasarta bihi rusul innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.